Jai Ijes tak sabar debut di Timnas Indonesia versus Vietnam. Jai Ijes tidak sabar melakukan debut bersama Timnas Indonesia. Pemain Venezia tersebut berpeluang debut untuk Garuda saat menjamu Vietnam pada 21 Maret mendatang. Pemain berdarah Belanda Indonesia itu sudah resmi mengantongi paspor Indonesia sejak 28 Desember yang lalu. Ia mengucap sumpah setia kewarganegaraan di kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta pada akhir Desember yang lalu. Proses perpindahan Federasi Jai Ijes dari KNVB Belanda ke PSSI Indonesia juga sudah rampung sejak Februari lalu. Maka dari itu, ia tinggal melakukan debut untuk Timnas Indonesia. Tentu saja saya merasa sangat bangga. Ini membela Timnas Indonesia merupakan suatu kehormatan besar bagi saya dan keluarga saya. Saya sangat bersemangat dan tak sabar untuk bertemu dengan rekan-rekan di dalam tim. Ini adalah sesuatu yang telah lama saya pikirkan dan bicarakan. Jadi ini sangat istimewa, ucap Jai Ijes dikutip dari laman PSSI. Jai Ijes termasuk dalam 28 pemain yang dipanggil pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong untuk persiapan menghadapi Vietnam. Selain Jai, ada beberapa muka baru yang mendapatkan panggilan, yakni Nathan Choaon, Tom Hae, dan Ragnar Oratmangun. Dari 3 nama di atas, baru Nathan yang sudah diambil sumpahnya. Sementara Tom dan juga Ragnar belum ada kabar lanjutan kapan mereka akan menjalani proses pengambilan sumpahnya. Para pemain tersebut pun dijadwalkan berkumpul di Jakarta mulai 17 Maret. Namun sebelum itu, Jai Ijes masih harus melakoni laga lanjutan Serie B Italia kontra Palermo di Renzo Barbera pada hari Sabtu 16 Maret mendatang. Mark Klok diragukan bela Timnas Indonesia. Persib Bandung merilis informasi bahwa kondisi Mark Klok tidak cukup ideal untuk membela Timnas Indonesia. Sebab sang gelandang disebut mengalami cedera dan sedang tahap pemulihan. Ia sendiri masuk dalam daftar 28 pemain yang dipanggil Shin Tae-yong untuk membela Timnas Indonesia. Dan pemain naturalisasi itu disiapkan untuk 2 laga Indonesia lawan Vietnam di grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga pertama akan dimainkan di Stadion Gelora Bung Karno pada 21 Maret. Sedangkan laga selanjutnya akan digelar di Stadion Maidin pada 26 Maret. Indonesia sendiri harus menang pada 2 laga tersebut untuk merebut posisi kedua klasemen grup F. Jadi, tenaga Mark Klok sangat dibutuhkan Shin Tae-yong untuk memainkan peran di lini tengah. Pada daftar 28 pemain Timnas Indonesia untuk laga melawan Vietnam, ada 2 nama yang berasal dari Persib Bandung, dan 2 nama itu adalah Edo Febriansah dan Mark Klok. Pelatih Persib, Bojan Hodak, mengaku tak keberatan melepas keduanya. Hanya saja, ia menyampaikan bahwa kondisi Mark Klok tidak cukup ideal. Ia selama ini bermain dengan suntikan penahan rasa sakit. Edo tidak ada masalah, dia akan pergi. Hanya saja Mark Klok yang sedang dalam kondisi sulit karena cedera yang dialaminya. Kami pun harus melihatnya dan melakukan MRI bersama dokter karena dia selalu menggunakan obat penahan sakit. Jadi ini kendala baginya, tapi untuk Edo tidak ada masalah, kata Bojan Hodak di situs resmi Persib. Pengamat minta PSSI maksimalkan event lokal. Pengamat sepak bola Tommy Welly meminta PSSI untuk memaksimalkan event Pekan Olahraga Nasional atau PON sebagai sumber regenerasi skuad Timnas Indonesia. Menurut Bung Towo, event tahunan PON bisa jadi sumber talent scout terbaik buat Timnas Indonesia lantaran di ajang tersebut banyak bakat potensial dari seluruh daerah di tanah air. Dirinya pun berharap PSSI bisa memanfaatkan momen tersebut untuk memantau pemain muda dari daerah sehingga regenerasi timnas senior terjaga. PSSI harus mampu memanfaatkan momen itu untuk memantau permainan para pemain muda dari daerah sehingga regenerasi pemain timnas senior terjaga. Tegas Towo di Jakarta pada hari Selasa 12 Maret.
Sebagai informasi, PON Aceh Sumatera Utara dijadwalkan berlangsung pada 8 hingga 20 September 2024 mendatang. Selain memantau bibit-bibit muda di PON, Bung Toel juga meminta PSSI untuk serius membina para pemain muda. Salah satu caranya adalah dengan memperbanyak kompetisi kategori umur yang konsisten seperti Elite Pro Academy atau EPA Liga 1 U18, U20, dan sebagainya. Ya, harus berkembang, pembinaan yang berjenjang, baik itu dari jumlah pertandingannya dan juga kualitasnya. Tambahnya, tak cuma sistem kompetisi usia muda yang harus berjalan baik, ia juga berharap PSSI bisa merekrut pakar yang mengerti pentingnya pembinaan grassroots. Justin Hubner resmi gabung Cerezo Osaka. Bek timnas Indonesia Justin Hubner resmi cabut dari Wolverhampton dan bergabung dengan klub Jepang Cerezo Osaka. Ia sebelumnya bermain di tim Wolverhampton U21 dan penampilannya di level tersebut sangat apik. Hubner juga dipercaya menjadi kapten skuad tersebut. Ia pun bahkan akhirnya dipromosikan ke skuad utama Wolverhampton. Namun kemudian muncul spekulasi soal masa depan bek serba bisa berusia 20 tahun tersebut. Ia disebut-sebut akan pindah klub dan pada akhirnya rumor itu menjadi kenyataan. Ia sendiri resmi cabut dari Wolverhampton dan merapat ke klub Cerezo Osaka di Jepang. Namun transfernya ini cuma berstatus on loan, alias pinjaman saja. Ia akan membela Cerezo selama semusim penuh. Cerezo Osaka mengumumkan bahwa bek Justin Hubner bergabung dengan Cerezo Osaka dengan status pinjaman selama 1 musim dari Wolverhampton Wanderers FC. Kontrak pun akan ditandatangani secara resmi setelah visa diperoleh. Sang pemain terpilih mewakili Indonesia di babak kedua kualifikasi Asia Piala Dunia 26 FIFA. Periode pemanggilannya adalah dari 17 hingga 27 Maret. Dan ia akan bergabung dengan tim setelah menyelesaikan tugasnya di tim nasional. Demikian pernyataan dari kubu Cerezo Osaka di laman resminya. Justin Hubner pun mengaku dirinya sangat senang bisa bergabung dengan Cerezo Osaka. Ia pun bertekad membawa tim barunya ini meraih prestasi yang apik. Saya sangat senang bisa bergabung dengan Cerezo Osaka dan saya tidak sabar untuk bertemu dengan seluruh fans dan supporter dan menunjukkan kepada mereka bagaimana saya bermain. Mari jadikan ini musim yang hebat, serunya.